Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah dengan NIM 12110522739 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Langsung saja, yang pertama pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dengan tepat dan selaras dalam mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh suatu efek tertentu seperti yang diharapkan. Tujuan diksi itu sendiri adalah untuk membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya, syarat ketetapan diksi. Yang pertama, membedakan dengan cermat kata konotasi dan denotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Membedakan kata-kata yang hampir mirip ejaannya. 4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. 5. Waspada terhadap penggunaan akhiran asing. 6. Membedakan kata penghubung yang berpasangan secara tepat. 7. Membedakan kata umum dan kata khusus. 8. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. 9. Menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. 10. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Selanjutnya, fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Menciptakan gaya ekspresi gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah salah pemahaman. 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Baiklah, kita masuk ke makna kata. Yang pertama ada leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap dan tidak terikat dengan kata lainnya atau berdiri sendiri. Makna leksikal sering disebut dengan makna yang sesuai dengan kamus. Contohnya rumah, yang artinya bangunan untuk tempat tinggal. Selanjutnya makna gramatikal, yang artinya makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut, seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contohnya rumah sakit, yang artinya rumah untuk merawat orang sakit. Selanjutnya ada makna konotatif dan denotatif. Konotatif merupakan makna kias, bukan makna yang sebenarnya, atau kata yang mengandung arti tambahan. Contohnya, kenaikan harga bahan pokok membuat usaha Ruri gulung tikar. Gulung tikar di sini memiliki arti bangkrut. Selanjutnya makna denotatif. Denotatif merupakan makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan konsepnya. Contohnya, Ruri menjual kambing hitam miliknya. Kambing hitam di sini memiliki arti benar bahwa kambing yang berwarna hitam. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat umum dan luas, tidak merujuk pada satu objek tertentu. Contohnya, kendaraan, buah-buahan, sayuran, binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat spesifik dan sempit dan merujuk pada satu objek tertentu. Contohnya mobil, bus, sepeda, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret merupakan kata yang menunjuk pada sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan oleh satu atau lebih dari panca indera manusia. Contohnya mobil, meja, rumah, air, dan sebagainya. Selanjutnya kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata ini sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap oleh panca indera manusia. Contohnya ide, gagasan, kejujuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke pembentukan kata. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan atau perangkaian afiks pada kata dasar. Proses afiksasi dibagi menjadi 5 jenis, ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Pertama, prefiks. Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal kata, seperti ber, per, di, me, ter, dan se. Contohnya berlari, berjalan, menulis, membaca, dan sebagainya. Yang kedua, infiks. Proses infikasi merupakan proses perangkaian afiks di tengah kata dasar, seperti m, l, in, dan r. Contohnya sisipan L pada kata dasar jajah, sehingga akan membentuk kata jelajah. Yang ketiga, sufiks. Sufiks adalah afiks yang dibubuhkan di akhir kata dasar, seperti i, kan, an, nya, wan, dan sebagainya. Contohnya, penambahan imbuhan kan pada kata dasar baca, sehingga akan mengubah makna kata menjadi kata perintah, yaitu bacakan. Yang keempat, konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang terletak serentak di awal dan di akhir kata dasar, seperti mean, beran, peran, pean, senya, dan sebagainya. Contohnya imbuhan ber dan an diletakkan pada kata dasar pakai, sehingga akan membentuk kata berpakaian. Yang kelima, simulfiks. Simulfiks adalah dua atau lebih imbuhan yang diletakkan pada kata dasar tidak secara sekaligus, tetapi secara bertahap, seperti mekan, di, dian, teran, dan sebagainya. Contohnya dalam kata melakukan, sufiks kan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kata dasar laku, sehingga akan menjadi kata lakukan. Kemudian prefiks me dimasukkan ke dalam kata lakukan akan menjadi kata melakukan. Kemudian yang kedua, setelah afiksasi ada yang namanya reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar, baik secara keseluruhan seperti meja-meja dari kata dasar meja, secara sebagian atau parsial seperti lelaki dari kata dasar laki, maupun dengan reduplikasi perubahan bunyi seperti bolak-balik dari kata dasar balik. Kemudian ada reduplikasi semu seperti mondar-mandir, yaitu sejenis bentuk kata yang tampaknya hasil reduplikasi tetapi tidak jelas bentuk dasar apa yang diulang. Kemudian yang ketiga ada komposisi atau pemajemukan. Komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. 5 macam komposisi. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung sederajat. Contohnya, makan, minum, baca, tulis, dan sebagainya. 2. Komposisi yang mencakup konsep-konsep yang digabung tidak sederajat. Contohnya, sate ayam, makan malam, dan sebagainya. 3. Komposisi yang menghasilkan istilah. Contohnya, tolak peluru, angkat besi, dan sebagainya. Yang keempat, komposisi pembentuk idiom, yaitu penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan kata idiomatik. Yang kelima, komposisi yang menghasilkan nama, yakni yang mengacu pada wujud dalam dunia nyata.
Contohnya Stasiun Gambir, Selat Sunda, dan sebagainya. Kemudian setelah komposisi ada pemendekan atau abrevasi. Abrevasi adalah proses penanggalan sebagian leksem atau kombinasi leksem menjadi bentuk baru yang berstatus kata. Yang pertama ada singkatan, contohnya kuliah kerja nyata atau biasa kita sebut dengan KKN. Yang kedua ada penanggalan seperti profesor menjadi prof. Yang ketiga ada akronim, contohnya SIM atau surat izin mengemudi. Yang keempat ada kontraksi, contohnya tak akan dari kata tidak akan. Yang kelima ada lambang huruf, contohnya KG dari kata kilogram. Kemudian setelah pemendekan ada derivasi balik. Derivasi balik merupakan proses pembentukan kata berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal atau mempertimbangkan unsur-unsurnya. Akibatnya, timbul bentuk yang secara historis tidak dapat diramalkan. Contohnya, dipungkiri. Padahal kata tersebut berasal dari kata dasar mungkir dan tidak menjadi dimungkiri. Selanjutnya, kita masuk ke materi ungkapan atau idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang tidak dapat dihilangkan atau digantikan unsurnya. Ungkapan idiomatik merupakan kata-kata yang bersifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri dari 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diksi di dalam tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri ungkapan idiomatik. Yang pertama, merupakan satuan bahasa. Yang kedua, memiliki arti kata yang khusus. Yang ketiga, unsur-unsurnya tidak dapat dihilangkan atau digantikan. Yang keempat, menyimpang dari makna leksikal atau gramatikal. Contohnya, Alisa bertemu Liza di pasar. Itu merupakan kalimat yang salah, dan kalimat yang benar adalah Alisa bertemu dengan Liza di pasar. Jadi, kalimat yang benar adalah ketika menggunakan kata bertemu dengan. Kemudian, kita masuk ke materi kesalahan pembentukan kata dan pemilihan kata. Yang pertama, penanggalan awalan me. Contohnya, kalimat pertama, Indonesia luncurkan pesawat ke Arab. Itu merupakan kalimat yang salah. Yang kedua, Indonesia meluncurkan pesawat ke Arab. Itu merupakan kalimat yang benar karena menggunakan kata meluncurkan. Selanjutnya, kesalahan yang kedua, penanggalan awalan ber. Contohnya, sampai jumpa lagi. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah sampai berjumpa lagi. Kesalahan yang ketiga adalah peluluhan huruf C. Contohnya, Ali sedang menyuci mobil. Itu merupakan kalimat yang salah, dan kalimat yang benar adalah Ali sedang mencuci mobil. Kesalahan yang keempat adalah penyegawan kata dasar. Contohnya, nulis, seharusnya menulis. Kesalahan yang kelima adalah awalan ke yang keliru gunaan. Contohnya, pengendara sepeda itu meninggal karena ketabrak oleh mobil. Kalimat tadi merupakan kalimat yang salah. Yang benar adalah pengendara sepeda itu meninggal karena tertabrak oleh mobil. Kesalahan yang keenam adalah bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Contohnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Itu merupakan kalimat yang salah karena menggunakan kata mentaati. Kalimat yang benar adalah semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku, yaitu menggunakan kata menaati. Kesalahan yang ketujuh adalah penggunaan kata depan di, ke, dari, bagi, pada, dan daripada. Contohnya, putusan daripada gubernur itu melegakan hati rakyat. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah putusan gubernur itu melegakan hati rakyat. Yang kedelapan adalah penggunaan akhiran ir. Contoh kalimat yang salah adalah saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu.
Kalimat tersebut salah karena ada kata mengkoordinir. Kata yang benar adalah mengkoordinasi. Jadi bunyi kalimatnya adalah saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Kesalahan yang kesembilan adalah padanan yang tidak serasi. Contoh kalimat yang salah adalah karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Kalimat yang benar adalah modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.